Okay, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? I hope all of you are still okay, still stay safe and healthy. Amin. And then back again with me, it's me, Buela. I will try to guide you in understanding what's about the PPT, the PowerPoint that is discussing about listening comprehension on TOEFL ITP. Okay, so I will go directly to the first slide. I think you have to see the slide in order to understand what I'm saying. Okay, and I think I will speak bilingual. Ya, saya akan berbicara bilingual to make it easier and clearer for everyone. The first slide, slide pertama setelah judul adalah aims. Aims berarti tujuan. Apa sih tujuan dari listening comprehension pada tes TOEFL ITP? Tujuan utamanya adalah to measure, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman bahasa Inggris pada varied setting, apakah itu Indo ataupun outdoor. Yang dimaksud setting di sini adalah latar belakang dialog. Jadi pada listening itu akan ada audio, Anda akan mendengarkan suatu rekaman audio rekaman dari dialog man women atau women man dengan berbagai macam latar belakang. Nah, latar belakangnya bisa meliputi yang pertama adalah classroom atau ruang kelas, kemudian lecture room, ruang dosen, library, perpustakaan, dormitory, asrama, offices, perkantoran, cafeteria kantin, recreation place, tempat rekreasi, dan juga fasilitas umum lainnya. Jadi beragam tidak hanya melulu di classroom atau melulu di lecture room, tapi bisa melebar ke tempat-tempat yang lain, lebih lengkap gitu ya. Jadi dialog yang disampaikan itu nanti akan mewakili dari percakapan sehari-hari biasanya. Next slide. Nah, kita ke slide yang berikutnya ya. Why it is tested? Kenapa sih diujikan? Kenapa listening ini perlu diujikan? Karena untuk mengukur, untuk bisa memahami classroom lectures atau pembelajaran di suatu ruang perkuliahan, kita tentu memerlukan keahlian listening atau mendengarkan yang baik. Ini terutama jika Anda mengikuti kelas-kelas bahasa Inggris. Nah, tentu saja karena ini kelas bahasa Inggris, maka kemampuan listening comprehension ini diperlukan, so that you can understand what the lecturer said, you can understand what the other student said, etc. gitu ya. Atau ketika misalnya Anda ingin melanjutkan studi S2 atau S3, baik itu di dalam maupun di luar negeri, studi S2 dalam negeri itu seringkali mendatangkan dosen-dosen dari luar negeri dan biasanya bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, meskipun beberapa ada yang bahasa Belanda. Ya, kalau Anda melanjutkan studi S2 di PTS, salah satu PTS di Semarang, Anda akan mendapati, kalau masih ada salah satu dosennya itu berasal dari Belanda dan beliau menyampaikan dalam bahasa Belanda. Namun biasanya jurnal-jurnal yang diberikan atau materinya itu semua berbahasa Inggris. Jadi tetap saja muaranya adalah bahasa Inggris. Oke, tujuan lain adalah supaya kita mampu berkomunikasi dan berinteraksi. Tadi saya sampaikan dengan siswa yang lain, dengan pegawai administrasi atau librarian itu Anda tahu petugas perpustakaan, dengan lecturer itu dosen, kemudian advisor itu pembimbing, beberapa orang di kafetaria, di kantin, petugas kantin mungkin, dan recreation center gitu. Jadi supaya kita mampu berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Inggris, terutama jika Anda ada di kampus berbahasa Inggris atau Anda menempuh jenjang pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Next slide. Nah, kita ke slide berikutnya, yaitu what to do on TOEFL listening. Apa sih yang kita lakukan, yang kita praktekkan di TOEFL listening? Pertama, tentu kita akan memahami main topik yang dibicarakan, topik utama, pokok pikiran utama dari suatu dialog. Kemudian kita juga akan notes atau mencatat memahami, mencatat, mencermati, mengingat detail-detail penting dari sebuah topik.
Hal lain yang kita lakukan adalah recognizing speaker's purpose or and attitude gitu. Jadi kita tentu akan mencoba mengenali speaker's purpose atau attitude ini seperti apa. Apakah si speaker ini memberikan informasi, pengumuman, mengajak, bertanya, apakah dia marah, senang, dan seterusnya. Itu yang disebut recognizing. Kemudian hal yang paling penting sebetulnya dari TOEFL listening adalah making inferences. Ini bagian yang paling dasar menurut saya ya pada TOEFL listening, yaitu membuat simpulan. Kita diminta membuat simpulan, yes. We have to try to think out of the box. Harus mencoba berpikir di luar kotak gitu ya. Maksudnya yang tidak hanya apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca di pilihan jawaban. Karena di TOEFL listening itu seringkali yang ditanyakan adalah implicit meaning atau hal-hal yang tersirat bahasa Indonesianya ya. Jadi kita harus berlatih untuk memahami sampai ke hal-hal yang tersirat tersebut. Next slide. Oke, kita lihat di parts on TOEFL listening. Nah, technically akan terdapat totally 50 pertanyaan di TOEFL listening dan keseluruhannya adalah pilihan ganda. Jadi Anda akan menemui 50 pertanyaan yang terbagi dalam 3 kategori. Kategori pertama part A, kita akan latihan ya hari ini. Anda akan berlatih, Anda akan mencoba mendengar dan menjawab. Kemudian nanti akan submit ya. Adalah short conversation. Di part A ada 30 pertanyaan. 1 dialog, 1 pertanyaan. 1 dialog akan terdiri dari first speaker dan second speaker. Nah, dalam hal ini saya sangat menyarankan Anda lebih memperhatikan di second speaker. Coba lebih memperhatikan pembicara kedua. Kenapa? Karena biasanya petunjuk menjawab ada di pembicara kedua. Meskipun akan lebih baik ketika kita memahami kedua pembicara ya, baik first speaker maupun second speaker. Tapi if you pay attention more on the second speaker, it will help you more as well. So try ya, nanti dicoba aja. Berapa durasi waktu menjawab? Nih saya bisa sampaikan ya, 1 soal sebetulnya kurang dari 1 menit. Jadi jangan terlalu lama berpikir. Ketika Anda tes TOEFL atau mengerjakan soal TOEFL, kecepatan kita menangkap dan berpikir itu menentukan hasil akhirnya ya. Jadi nanti dengarkan, baca pilihan jawaban, langsung jawab. Dengarkan, baca pilihan jawaban, langsung jawab. Jangan terlalu lama berpikir. Sekali lagi, 1 soal kurang dari 1 menit. Itu part A ya. Kemudian part B. Part B ada 8 pertanyaan totalnya yang terdiri dari 2 dialog yang lebih panjang. Pada part B ini biasanya ada dialog pertama, biasanya mereka membicarakan suatu konten perkuliahan atau penelitian atau yang lain gitu ya, atau topik-topik sastra misalnya. Dan 1 dialog itu akan menjadi bahan untuk kita menjawab sebanyak minimal 4 pertanyaan. Kadang 3, kadang 4 ya, tapi normalnya sih 4. Kemudian dialog kedua akan berupa topik yang lain lagi, berbeda dari topik pertama. Pembicaranya tetap 2 orang ya, man women atau women man. Dan akan ada 4 pertanyaan juga, atau 5 pertanyaan jika yang pertama tadi hanya 3 gitu ya, totalnya 8. Kemudian part C. Pada part C ini bagian yang paling let's say it's quite boring ya, lumayan menjemukan. Apalagi kalau nggak tahu artinya. Nah, tapi sebetulnya menarik. Part C ini berupa talks atau monolog. Talks atau monolog ini berarti ada 1 orang single ini yang akan menyampaikan suatu materi atau konten. Dia hanya ngomong sendiri 1 arah seperti itu, tidak berbalas, tidak ada lawan bicara. Nah, kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, itu yang mungkin tadi saya katakan it's quite boring. Tapi sebenarnya nggak menarik. Kenapa menarik? Karena dari mendengarkan talks ini kita akan ikut mempelajari, kita akan menambah pengetahuan kita pada hal-hal yang lain. Misalnya yang dibicarakan adalah sejarah, seperti itu ya. Atau yang dibicarakan adalah materi biologi, geologi, geografi, dan seterusnya.
Itu menariknya di situ ya. Jadi kita menjadi tahu hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu. Dengan catatan kita memahami apa yang disampaikan. Nah, apakah kita bisa memahami tanpa kita mengetahui artinya word by word? Bisa, sangat bisa. Sebetulnya bisa. Dengan kita memperhatikan intonasi berbicara dari speaker, kita memperhatikan attitude tadi dari speaker, dan kita mencoba meraba apa sih yang disampaikan speaker dengan pilihan jawaban yang ada di textbooknya, kita akan mampu memahami sebetulnya. Jadi tidak perlu takut ketika kita nggak tahu artinya. Satu buku soal itu mungkin tidak semua kita tahu artinya. Mungkin saya tidak semua tahu artinya dari total 140 soal, tapi saya mampu meraba dari saya memahami kata-kata yang lain yang saya pahami. Saya memahami tone ya, intonasi, attitude dari speakers dan seterusnya. Nggak harus gitu, nggak harus word by word kita tahu artinya semua. So let's try, give it a try. That's the key. Next slide. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengenali tipe-tipe pertanyaan yang ada di part A. Ada 5 tipe pertanyaan pada part A ya. Ini saya ambil dari buku TOEFL Official Guide dari IAIF. Tipe pertama adalah GIS questions. Pada GIS question, tipe kedua inference, advice or suggestion question, prediction question, and vocabulary question. Kita lihat satu-satu. Next slide. Pada GIS question, yang ditanyakan adalah main ID dari conversation. Ini pasti ditanyakan. Pertanyaannya seragam gitu. Dari 30 mungkin sampai 50. Anda akan sering menemui kalimat seperti ini. What does the man mean? What does the woman mean? What does the woman or man say about X? Seperti itu. Ini selalu muncul ya. Pertanyaannya sama tapi konteks dialognya yang berbeda-beda. Nah, yang membuat GIS question ini menjadi tidak mudah, jawaban dari pertanyaan itu seringkali tidak bisa kita tangkap secara gamblang. Tadi yang dikatakan invert meaning gitu ya, implicit meaning. Nah, kita harus mampu memahami, meraba apa sih yang kira-kira mau ditanyakan ini si speaker ini, gitu ya. Tipe kedua ini spesifik, namanya inference question. Ini jelas menguji informasi yang tidak secara eksplisit disampaikan. Kemudian kita juga diminta making connection between the lines, between what the speakers say. Bentuk pertanyaannya pun umum ya, standar. Ini pasti kita temukan. What does the woman or man imply? What does the man or woman imply? What can be inferred about the woman or man? What does the man or woman imply that X should do? What can be inferred from the conversation? What can be inferred about the speakers? Nah, itu tadi ya. Kata invert dan imply menjadi kata kunci di inference question. Kalau kita terjemahkan, imply gitu ya, tersirat. Invert itu dimaksud gitu, secara dimaksud tapi yang secara implicit meaning seperti itu. Oke, kita ke tipe ketiga. Tipe ketiga pada listening adalah advice or suggestion questions. Nah, pada advice or suggestion question biasanya speaker itu akan menanyakan apa sih saran lawan bicaranya, rekomendasi dari lawan bicaranya. Dan lagi-lagi seringkali jawabannya itu tidak terdengar secara jelas ya. Bentuk pertanyaannya standar, what does the woman or man suggest the man or woman do? Atau what advice does the woman or man give to the man or woman? Nah, itu standar. Saya yakin Anda akan menemukan bentuk pertanyaan seperti itu pada latihan hari ini. Kemudian tipe keempat Anda bisa cermati prediction questions. Nah, ini prediction question asking about what the speakers will probably do next. Bentuk pertanyaannya pun sama ya, standar. What will the woman or man probably do next? Tipe pertanyaan ini kita dapati juga di model reading comprehension. Misalnya speakers itu membicarakan pertandingan sepak bola yang akan berlangsung 2 jam lagi misalnya. Nah, kemudian pertanyaannya akan berupa what will the speakers probably do next? Begitu. Nah, pilihan jawabannya akan ada di antara ABCD itu. The speakers will go to the exhibition soon, or the speakers will go to the match soon misalnya. Jadi speaker akan pergi ke tempat pertandingannya segera. Mungkin begitu ya pertanyaannya.
Kalau pada reading, pertanyaan biasanya berupa what will the passage probably discuss next. Nah, itu di reading seperti itu. Modelnya mirip seperti ini. Tipe kelima. Nah, tipe terakhir ini adalah vocabulary questions. Nah, ini yang perlu pendalaman lebih lanjut. Karena vocabulary questions ini terkait erat dengan kemampuan kita dalam memahami idiomatic expressions. Idiom. Bahasa Indonesia mungkin pepatah ya. Idiom, jadi suatu frasa yang tidak bisa kita terjemahkan apa adanya. Misalnya ada orang berkata it's like rain, cats, and dogs. Nah, perhatikan, kalau kita terjemahkan ini seperti hujan kucing dan anjing, kan tidak mungkin ya ada hujan kucing dan anjing. Ya mungkin saja, tapi tidak umum terjadi kan. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti itu, maksudnya frasa-frasa yang seperti itu kita tidak bisa terjemahkan apa adanya, disebut idiom. Ada banyak sekali idiom dalam bahasa Inggris. Anda bisa googling, bisa browsing dengan keyword common idiomatic expression on TOEFL listening atau common idiomatic expressions in English, in speaking English misalnya. Ada banyak sekali ya, dan itu sering muncul di TOEFL listening. Pada reading comprehension section juga, tapi tidak terlalu dramatic kalau menurut saya. Di reading itu kita masih bisa meraba arti-artinya karena kosakatanya masih akademis gitu. Kalau di idiomatic expression pada TOEFL, karena ini bahasa speaking, karena ini lisan begitu ya, jadi seringkali kita jarang menemukan hal seperti itu di buku-buku atau di jurnal begitu, karena ini bahasa lisan ya. Contohnya tadi itu. Pernah juga saya mendapati frasa way to go seperti itu di listening. Nah, ternyata kalau saya membaca pilihan jawaban, way to go itu kita terjemahkan menjadi congratulations. Nah, kalau kita lihat konteks dialog dengan pilihan jawaban, kita akan tahu, oh ini yang dimaksud frasa ini tuh seperti ini. Nah, itu tadi. Itu yang saya sampaikan, idiomatik ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Kita harus mendalami juga. Seperti penguasaan vocabulary, itu butuh pendalaman sendiri lebih lanjut. Karena saya tidak mungkin memberitahu satu-satu seperti itu ya. Satu-satu arti dalam bahasa Indonesia itu apa gitu. Mengingat level Anda sudah perguruan tinggi, yang mestinya ini kalau dikalkulasikan Anda kan sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun, ya. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah, di sini di level perguruan tinggi ini sebetulnya saatnya Anda mempraktekkan penguasaan bahasa itu tadi. Dalam arti seharusnya kita sudah menguasai setidaknya 5.000 kata dalam bahasa Inggris. Kita tahu artinya gitu maksudnya ya. Tanpa membaca kamus, tanpa melihat Google Translate, tanpa bingung lagi, sebetulnya minimal kita harus menguasai 5.000 kata. Paham artinya? Idealnya 10.000 kata. Nah, coba dihitung. Gimana cara ngitungnya? Nah, itu masing-masing ya. Kalau saya dulu pakai buku, kalau sekarang kan ada word count gitu ya. Anda tinggal ngetik misalnya, atau gimana caranya ya, pakai aplikasi apa, atau mungkin lewat HP masing-masing gitu ya. Tapi idealnya itu sih 10.000. Kalau kurang dari 5.000 mungkin memang tidak mudah menjalani tes TOEFL ini. Tapi sekali lagi ini bisa kita pelajari, bisa kita hadapi sama-sama, mumpung masih awal gitu ya. Jadi hal pertama yang harus kita tanamkan dalam benak kita adalah love the language. Nah, cintai bahasanya. Seperti itu ya. Oke, supaya gak kepanjangan lagi, nah saya akan sambung lagi intermezzonya minggu depan. Oke, thank you for listening, thank you for your understanding. I will see you next week. Good luck. I'll see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.